Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Lailin dari kelas 1D dengan NIM 244110633 dengan dosen pengampu Bulita Angelina Saputri, SSIT MCAP. Saya akan menjelaskan tentang proses spermatogenesis dan siklus ovarium. Saya akan menjelaskan tentang proses sperma berkembang di tubulus seminiferus, yaitu sel sperma primordial yang disebut dengan spermatogonina, berdiam dalam departemen luar tubulus sejak akhir periode fetus hingga pubertas. Pada masa pubertas, konnia mengalami pembelahan secara mitosis yang menghasilkan sel-sel identik secara ganda. Sel-sel tersebut tumbuh secara bertahap menjadi spermatosit primer yang bersiap untuk membelah menjadi sel-sel yang berukuran setengah dari ukuran mereka. Setiap spermatosit primer ini mengalami pembelahan meiotik pertama yang membentuk dua sel sperma yang lebih kecil yang dikenal sebagai spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini membelah sekali lagi dan menghasilkan 4 sel sperma yang disebut dengan spermatid yang mengandung sepersetengah dari materi genetik ayah melalui proses yang dikenal dengan spermatogenesis. Spermatid berubah bentuk menjadi sel sperma yang matang. Inti spermatid dapat akrosom muncul dan ekor mulai tumbuh. Sebagian besar sitoplasma terlepas saat spermatogenesis. Selepas sel sperma melepaskan diri dari sel tubulus ke dalam lumina sel, kemudian sperma disimpan di epifisis tempat mereka masing-masing secara fungsional. Nah, selanjutnya yaitu oogenesis. Folikel primordial di ovarium mengandung oosit primer. Saat folikel matang, oosit primer berubah menjadi oosit sekunder. Nah, ini adalah sel telur yang dihasilkan biokinesis selama ovarium. Lalu, folikelnya pecah dan melepaskan telurnya dari ovarium. Nah, materi yang kedua yaitu siklus ovarium atau yang disebut juga dengan menstruasi. Menstruasi adalah meluruhnya endometrium dan pecahnya pembuluh darah akibat rendahnya hormon estrogen dan progesteron. Lamanya siklus menstruasi. Siklus normal sekitar 28 hari, sedangkan siklus panjang sekitar 40 hari dan siklus pendek sekitar 18 hari. Fase menstruasi terjadi jika sel telur tidak lagi dibuahi oleh sel sperma. Keadaan yang terjadi adalah produksi hormon estrogen dan progesteron berhenti, yang menyebabkan keluaran sinding endometrium sehingga terjadi pendarahan. Fase ovulasi. Fase ovulasi ini terjadi sekresi hormon LH yang berperan dalam memilih pengeluaran sel telur atau pelepasan oosit sekunder dari folikel yang telah matang. Ini adalah tahapan di mana ovum atau sel telur dibuahi oleh sel sperma. Nah, jadi fase ovulasi ini yang melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan hormon untuk menempelkan dinding endometrium. Jika ovum tidak dibuahi, maka akan diberikan sinyal untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron dan terjadilah menstruasi. Sekian materi dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.